Halo, halo, selamat siang. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai TKP ya, soal TKP khususnya tema teknologi informasi dan komunikasi. Oke, perlu diketahui teknologi informasi komunikasi ini ciri-ciri soalnya dia mengandung unsur IT, mengandung unsur komunikasi, koneksi, informasi dan segala macam ya ciri-cirinya. Nah, untuk menjawab soal tipe TIK ini, pilih jawaban yang paling up to date, jawaban yang paling canggih, jawaban yang paling modern, dan yang paling nggak gaptek lah gitu, yang tahu gitu, yang mengenai teknologi informasi segala macam. Jadi cari yang paling canggih, intinya itu aja. Oke, langsung saja kita latihan soal pertama. Ketika wabah hama menyerang seluruh tanaman di desa Anda, maka yang akan Anda lakukan adalah A. Mengambil sampel hama dan tanaman, kemudian mengajak warga lainnya untuk mencari informasi dan bantuan untuk menanggulangi masalah tersebut. B. Bekerja sama dengan warga mengatasi wabah hama tersebut. C. Membuat rencana adat, memohon dihilangkan dari bencana, dan memusnahkan semua ladang dan menggantikannya dengan rumah atau mall. Memanfaatkan hama tersebut menjadi makanan. Nah, untuk yang teknologi tadi, yang pertama adalah ciri-cirinya kan dia ada mengandung unsur apa ya? Mengandung unsur informasi ya, mengandung unsur informasi segala macam. Pilih jawaban yang paling up to date dalam artian yang paling sesuai itu adalah yang A ya, karena di sini dia mengajak kalian mencari informasi. Ada kata informasi di sini. Yang paling up to date artinya itu adalah mencari sesuatu ya, hal-hal yang berkaitan terhadap suatu masalah. Nah, itu adalah salah satu dari TIK ya, salah satu dari solusi jika ada soal yang tipe TIK. Oke, berarti yang paling sesuai itu adalah yang A ya, mengambil sampel hama dan tanaman kemudian mengajak warga lainnya mencari informasi dan bantuan untuk menanggulangi masalah tersebut. Oke, jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut soal nomor 2. Sebagai tim ahli teknologi pangan yang diberi tugas untuk meningkatkan kualitas makanan bergizi seimbang di daerah terpencil dan bergizi buruk, yang akan Anda lakukan adalah A. Membawa sampel beberapa jenis makanan yang bisa dikembangkan di daerah tersebut. B. Mengganti makanan pokok daerah tersebut dan dengan makanan yang lebih mahal dan bergizi tinggi. C. Memberi bantuan makanan impor untuk meningkatkan kualitas gizi di daerah tersebut. D. Mengadakan penelitian, peningkatan kualitas gizi dan pangan, kemudian bersama warga sekitar mengupayakan ketersediaan seperti menanam bahan pangan, mengelola hewan ternak yang sesuai dengan kondisi alam. Membantu meningkatkan kualitas pertanian daerah tersebut sesuai dengan kondisi alam daerah tersebut. Nah, di sini soalnya adalah dia sebagai tim ahli teknologi pangan. Nah, ini ada unsur TIK-nya, teknologi informasi dan komunikasi di sini. Nah, cari jawaban yang paling canggih, paling modern dan paling up to date gitu ya. Nah, yang paling modern dari di antara A, B, C, D, dan E itu adalah yang D, karena dia mengadakan penelitian untuk mendapatkan informasi yang paling update gitu ya, untuk mendapatkan suatu informasi yang benar gitu ya. Nah, berarti yang paling tepat itu ya jawaban yang D ya. Oke, lanjut nomor 3. Dalam pola komunikasi Anda dengan orang lain, Anda lebih senang menggunakan pola A. Perintah, B. Diskusi, C. Argumentasi, D. Himbauan, Pertanyaan. Nah, di sini ada unsur TIK-nya juga karena ada komunikasi di sini, komunikasi dengan orang lain. Dalam pola komunikasi dengan orang lain, Anda lebih senang menggunakan pola. Kalau misalnya perintah itu kurang sesuai ya, kurang sesuai perintah. Diskusi ini bisa benar, bisa jadi. Kemudian argumentasi kemungkinan benar, himbauan jangan, perintah jangan juga, pertanyaan juga oke. Nah, di sini adalah pola komunikasi ya. Dalam suatu komunikasi, kalau kan ini hubungannya adalah dengan TIK ya, teknologi informasi komunikasi, yang ada hubungannya sharing dalam artian kita bisa menambah ilmu dari sana juga. Kita bisa belajar dari teman juga mengenai komunikasi atau mengenai teknologi yang lain segala macam ya. Jadi yang paling
lebih baik kita gunakan pola pertanyaan ya, karena kalau misalnya kita menggunakan pola pertanyaan otomatis kita pasti akan berdiskusi gitu, otomatis juga akan berargumentasi. Jadi paling sesuai adalah yang E. Oke, kemudian lanjut soal nomor 4. Ketika Anda dan rombongan melakukan perjalanan wisata, tiba-tiba ada tanah longsor sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan dengan rute yang direncanakan. Maka yang akan Anda lakukan adalah A. Memilih mutar balik kendaraan dan kembali pulang. B. Menghentikan perjalanan dan mencari informasi mengenai longsor tersebut. C. Mencari alternatif jalan lain. D. Bersama rekan mencari informasi tentang longsor, terutama mencari alternatif jalan paling aman untuk kembali. E. Mencari informasi dan tetap melanjutkan perjalanan wisata. Oke, di sini ada tik karena di sini adalah tiba-tiba tanah longsor sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan rute yang direncanakan. Nah, berarti yang diperlukan di sini adalah suatu informasi karena tidak dapat melanjutkan perjalanan. Jadi solusinya apa? Mencari informasi. Ini juga berhubungan dengan tik ya. Mencari informasi, mutar balik enggak salah juga. Mencari informasi mengenai longsor tersebut, menghentikan perjalanan dan mencari informasi. Solusinya apa gitu ya? Sini nggak ada solusinya. Jadi feedbacknya apa yang harus dilakukan nggak ada, cuma mencari informasi doang. Setelah informasi apa nggak ada dikerjakan gitu. Kurang tepat. Mencari alternatif jalan lain. Ini juga kurang tepat gitu ya. Karena cuma mencari alternatif jalan aja, nggak ada media segala macam gitu ya. Yang D, bersama rekan mencari informasi tentang tanah longsor, terutama mencari alternatif jalan paling aman untuk kembali. Nah, di sini dia pertama-tama mencari informasi dulu, kemudian mencari alternatif. Oke, yang E, mencari informasi dan tetap melanjutkan perjalanan wisata. Nah, ini juga kurang tepat ya. Oke, kurang tepat karena sini ada kata melanjutkan perjalanan wisata. Oke, jadi yang paling tepat jawaban adalah yang D. Oke ya. Lanjut soal nomor 5. Saya merupakan salah satu junior di sebuah perusahaan terkemuka. Pada era sekarang ini, perusahaan mengharuskan merubah sistem kerja menggunakan IT, mulai dari pengiriman surat, komunikasi dengan pihak lain untuk bekerja sama, dan aktivitas lainnya yang dapat dijalankan dengan IT. Saya mendapati bahwa senior di tempat saya masih tetap menggunakan non-IT, padahal perusahaan telah memberikan instruksi untuk penggunaan IT dalam aktivitas perusahaan. Apa yang akan Anda lakukan? Yang A, nih soalnya mengacu pada TIK ya, karena ada unsur IT-nya di sini. Berarti cari yang paling update, paling modern gitu ya, dan gak gaptek gitu ya. Yang A, memberikan penjelasan kepada senior tersebut bahwa perusahaan mengharuskan penggunaan IT dalam aktivitas perusahaan. B, memberikan penjelasan kepada senior tersebut dan mengajarkannya tentang IT. Saya membantu senior dalam bekerja yang mengharuskan penggunaan IT jika tidak sibuk. D, biarkan saja sampai senior tersebut merasa IT diperlukan. E, karena IT diperlukan seharusnya senior mawas diri. Kita bahas option yang A. Memberikan penjelasan kepada senior tersebut bahwa perusahaan mengharuskan penggunaan IT dalam aktivitasnya, cuma menjelaskan doang ya. Gak ada yang kita lakukan, kita cuma memberikan penjelasan doang. Action dari kita tuh gak ada, ini kurang tepat. Memberikan penjelasan apalagi ini menjelaskan gitu ya, gak ada actionnya, kurang tepat juga. Membantu senior dalam bekerja yang mengharuskan IT jika tidak sibuk, ada kemungkinan benar. Biarkan saja sampai senior tersebut merasa IT diperlukan, gak ada actionnya juga. Yang E juga gak ada actionnya ya. Berarti yang paling tepat, yang lebih tepat dari yang lain ya. Bukan paling tepat sih yang saya sebenarnya, tapi ini lebih baik ketimbang option yang lain. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut soal berikutnya. Hampir setiap minggu Anda selalu menjalankan dinas keluar kota. Pekerjaan Anda menuntut Anda untuk selalu mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan ketika bertugas, mulai dari barang-barang pribadi sampai ke dokumen penting yang harus dibawa.
Kendali yang sering terjadi adalah Anda agak sedikit pelupa. Terkadang barang bawaan Anda bisa tertinggal. Belum lagi resiko kerusakan selama perjalanan atau hilang. Sikap Anda: A. Menyiapkan jauh-jauh hari agar tidak lupa. B. Selalu membawa dokumen cadangan di tempat berbeda. C. Menyimpan dengan sistem online agar bisa diakses di mana saja. D. Menyimpan dokumen di dalam hard disk. E. Mempersiapkan seperti biasa yang Anda lakukan. Nah, di sini ada kata informasi ya. Kan di sini ada dokumen. Yang dokumennya berisi informasi, berarti berhubungan dengan TIK. Untuk TIK, cari yang paling canggih di antara yang lain. Bisa online, bisa hard disk. Namun ini hanya sebatas hard disk doang gitu ya. Sebatas hard disk doang. Jadi yang paling tepat adalah yang sistem online. Karena sistem online itu banyak ya, beragam ya. Bisa dimasukkan ke file, di drive misalnya, dan segala macam. Nah, jadi yang paling canggih dari yang lain itu adalah option C. Oke, lanjut soal berikutnya. Teknologi informasi tidak dapat memajukan kinerja perusahaan yang Anda pimpin. Sikap Anda sebagai pemimpin perusahaan adalah: A. Berusaha memotivasi seluruh anggota atau karyawan untuk meningkatkan ilmu. Berusaha memotivasi seluruh anggota atau karyawan untuk meningkatkan ilmu tentang TI. B. Berusaha memberi pengetahuan bahwa IT itu penting. C. Menggunakan teknologi lainnya. D. Tidak menggunakan IT. Dan E. Tidak menggunakan IT karena sudah jelas tidak membantu perusahaan. Nah, ini adalah berhubungan dengan TIK, cara yang paling canggih ya. Kalau misalnya menggunakan teknologi lainnya ini juga salah ya, karena yang hubungannya adalah ke IT. Tidak menggunakan IT juga salah, tidak menggunakan IT salah. Ada kalimat negatif sini. Yang A. Berusaha memotivasi seluruh anggota untuk meningkatkan ilmu tentang IT. Yang B. Berusaha memberi pengetahuan bahwa IT itu penting. Ini cuma memberi pengetahuan bahwa IT itu penting ya. Nah, sedangkan A, dia meningkatkan ilmu tentang TI. Berarti yang paling sesuai itu adalah yang A. Oke, lanjut.